Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Mari kita sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya di malam Sayyidu Ayyam, yakni malam Jumat, kita Allah izinkan untuk hadir dan berkumpul di rumah yang bertuah ini dalam rangka bersilaturahmi lewat wadah perwiritan Babus Salam Sukamaju. Mudah-mudahan kiranya pertemuan kita pada malam hari ini di rumah yang bertuah ini diridhoi, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kiranya lewat salawat yang senantiasa kita hadiahkan atasnya insyaallah, tatkala di yaumul qiyamah nanti kita beserta seluruh keluarga kita adalah umat-umatnya yang akan memperoleh limpahan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua saya, seluruh jemaah perwiritan Babus Salam Sukamaju, wabil khusus segenap pengurus perwiritan dan juga Bapak Ketua, dan juga wabil khusus sahibul bait di rumah ini, keluarga berkeluarga yang saya hormati, yang saya muliakan. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Karena dengan nikmat inilah kita dapat hadir dan berkumpul di rumah ini dalam rangka silaturahmi kita sepekan sekali, yakni malam Jumat. Kalaulah seandainya tidak ada perwiritan ini, mungkin pas lebaran aja kita ketemu, Pak ya. Itu pun kalau saling mengunjungi, kalau enggak wallahu a'lam. Nah, maka bersyukur kita ada perwiritan ini sebagai wadah silaturahmi kita, sehingga dengan demikian kita saling untuk bertukar pikiran, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saling menjenguk, mengunjungi. Ya mudah-mudahan kiranya perwiritan ini senantiasa berkesinambungan. Bukan hanya di masa-masa kita sampai kepada anak cucu kita nanti. Ini jangan sampai hilang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mungkin saya tidak berlama-lama. Kata pepatah, ikan sepat ikan gabus, tak usah si ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Apalagi ini malam Jumat, Pak ya. Malam khusus, bil khususan bagi yang sudah berkeluarga. Jadi yang belum berkeluarga diam-diam aja lah, Pak ya. Nah, jadi yang sudah berkeluarga, jadi ini kita tepat aja. Baik bapak-bapak jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari coba kita menyimak
salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi hadis ini sahih sekali. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat ini bernama Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahibbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apa yang paling disayangi oleh Allah? Amalan apa yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika amalan ini nanti kita laksanakan, ini adalah amalan yang paling disenangi oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah. Maka ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tentu kita akan memberikan sesuatu itu yang memang ia suka. Apalagi orang yang berpengaruh, Pak ya. Mungkin kepada kepala desa, bupati. Kalau kita memberikan sesuatu, pasti kita ingin apa yang ia sukai, itu yang kita berikan. Supaya apa? Supaya dia senang. Begitu juga Allah. Rasulullah membocorkan 3 hal amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Kemudian sahabat Abdul Mas'ud bertanya lagi, qultu summa ayyun? Lantas amalan apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, qala birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya Rasulullah, qultu summa ayyun? Lantas amalan apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jadi ada 3, Pak. Amalan yang paling disenangi, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amalan ini kita laksanakan, insya Allah kita akan disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang paling disenangi oleh Allah itu as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Ya mudah-mudahan Pak ya, kita semua yang hadir berwirid Yasin ini semuanya telah salat Isya, Pak. Ada Pak kira-kira yang belum salat Isya? Nah, kalaupun ada, cukup di dalam hati, nggak usah dijawab ya Pak ya. Nah, insya Allah kedepannya upayakan dan maksimalkan, prioritaskan ibadah amalan salat adalah ibadah yang paling prioritas. Karena apa? Karena Rasul mengatakan bahwasanya amalan kita nanti yang paling pertama diperiksa Allah adalah amalan sholat. Tidak ada amalan-amalan yang pertama diperiksa Allah. Pertama kali adalah amalan sholat. Maka kata Rasul, apabila baik sholat kita, maka kita termasuk orang yang beruntung. Maka amalan kita yang lain, ibadah kita yang lain akan diperiksa oleh Allah. Tapi kalau amalan kita rusak, buruk amalan sholat kita, maka kata Rasul, kita termasuk orang yang merugi bahkan celaka karena amalan-amalan yang lain tidak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan sholat ini yang paling pertama diperiksa oleh Allah.
Begitu pentingnya amalan solat ini sehingga Allah mengatakan innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Ankabut di ayat 45. Sesungguhnya solat yang kita laksanakan itu kata Allah mampu mencegah kita, menghindarkan kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ini perbuatan yang sangat dibenci Allah itu. Jadi pernah orang bertanya pada saya, Ustaz, sholat itu kan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada tetangga saya, Ustaz, rajin kali sholat, Ustaz. Sholat fardu 5 waktu gak pernah tinggal. Sholat sunat, tahajud, qobliyah semua dilaksanakan. Tapi akhlaknya naudzubillah Ustaz, iri, dengki dan lain sebagainya. Maka ini Pak, yang salah bukan sholatnya Pak. Yang salah kita yang sholat. Karena boleh jadi kita sholat itu hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban. Untuk menunaikan kewajiban. Supaya selesai kewajiban. Tetapi kita tidak sholat itu tidak seperti apa yang kita janjikan, apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah. Tatkala setiap sholat kita membaca surah doa iftitah. Nah, di sana kita itu berjanji kepada Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua kita berjanji kepada Allah bahwa sesungguhnya hidupku, ibadahku, bahkan matiku semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hidup kita serahkan kepada Allah, maka kita akan selalu mengikuti tuntunan Allah. Enggak mungkin kita melakukan perbuatan keji, mungkar, maksiat dan lain sebagainya. Hanya saja kita membaca doa itu hanya sekedar membaca, tidak kita amalkan janji kita. Maka jangan disalahkan sholatnya, tapi individu yang melaksanakan sholat hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban, tidak ada hal baik yang ditimbulkan dari sholat yang dia laksanakan. Nah, maka untuk itu kita jangan hanya sekedar sholat Pak, kita hayati sholat kita. Kemudian ibadah sholat ini begitu pentingnya sehingga salah satu ibadah amalan yang langsung Allah perintahkan Rasulullah untuk mengambilnya kepada Allah perintah itu, yakni ibadah sholat. Banyak kali ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi Allah cukup menyampaikannya melalui malaikat Jibril, melalui Al-Quran yang Allah turunkan, sampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul, dan kemudian Rasul mendakwahkannya kepada kita. Tapi kalau sholat ini langsung Allah minta, Rasul menghadap Allah, kemudian dapatlah perintah sholat, langsung Rasul menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Makanya ibadah sholat ini sangat penting, maka pantaslah ibadah sholat ini adalah amalan yang paling pertama diperiksa oleh Allah. Maka mari Pak, kita prioritaskan sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Kalau yang selama ini mungkin kita pernah menunda-nunda sholat, nantilah sebentar lagi, bahkan meninggalkan sholat. Jadi mulai hari ini dan seterusnya niatkan, prioritaskan ibadah sholat 5 waktu adalah ibadah yang harus diutamakan. Kalau selama ini mungkin kita pernah menunda-nundanya, jangan lagi kita tunda, upayakan semaksimal mungkin. Ya kalau bisa di awal waktu berjamaah lebih afdol. Setidaknya kalau selama ini menunda-nunda, jangan ditunda, bahkan jangan sampai
kita meninggalkan sholat lima waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah. Kata Rasul, amalan yang paling disenangi Allah itu birrul walidain. Berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Berapapun usia kita hari ini, atau mungkin hari ini kita telah ada yang berstatus sebagai ayah dari anak-anak kita. Mungkin kita ini semua Pak udah status ayah nih Pak ya. Kita sudah punya anak. Atau mungkin kita telah ada yang berstatus saat ini sebagai kakek dari cucu-cucu kita. Ada juga ini udah punya kakek apa cucu nih Pak ya? Bapak udah punya cucu, hampir mungkin 30% udah punya cucu. Nah. Atau mungkin ada juga yang telah berstatus apa? Buyut Pak ya? Buyut di atas kakek lagi. Dari cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Nah, ada nggak di sini yang sudah jadi buyut Pak? Udah ya? Ada, Masya Allah. Siapa? Pak Ketua? Masya Allah, umur masih muda tapi udah statusnya luar biasa Pak ya. Kalah Pak Selamat Pak ya. Masya Allah. Awet muda berarti. Awet muda ya. Sudah jadi buyut Pak. Tapi ingat Pak, walaupun status Bapak saat ini sudah sebagai buyut dari cucu dan cicit-cicit, tapi ingat, Bapak itu tetap sebagai anak dari kedua orang tua. Nggak bisa dipungkiri itu Pak. Nah, begitu juga bapak-bapak yang telah berstatus kakek dari cucu-cucunya, ingat, tidak bisa diingkari. Bapak-bapak juga tetap sebagai anak dari kedua orang tua, yakni ayah dan begitu juga kita yang telah menjadi ayah dari anak-anak kita, kita tidak bisa ingkar bahwa kita tetap sebagai anak dari ayah dan ibu kita. Apalagi anak-anak kita yang hadir ini, ada juga beberapa orang ini. Ini sudah pastilah anak dari mak dan ayah. Nah, karena tidak ada kita ini yang lahir tanpa ayah atau tanpa mama. Karena kita ini enggak malaikat tidak nabi seperti Nabi Ismail. Ya, enggak punya ayah bisa lahir. Kita enggak seperti itu. Kita ini adalah manusia yang awam. Punya ayah dan punya mama. Maka Allah perintahkan kita lewat 2 ayat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nanti bisa dilihat Pak di dalam surah Luqman di ayat ke-14. Yang mana Allah katakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan telah kami perintahkan kepada manusia. Siapa itu manusia? Kita. Nah, kata Allah, dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah perintahkan. Ini panjang ayatnya lagi, jadi saya singkatkan aja. Kemudian di ayat lain di surah Al-Isra di ayat ke-23. Yang mana Allah katakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ila akhiril ayat. Panjang ayatnya. Yang mana Allah katakan dan Tuhanmu telah memerintahkan jangan menyembah selain kepada Allah. Ini tegas Allah katakan. Kalau kita menyembah, meyakini sesuatu selain daripada Allah, maka kita termasuk syirik. Percaya kepada dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, yakin kepada pohon besar yang bisa membikin orang sakit, membikin orang itu segala macam angker dan lain sebagainya, maka ini kita telah termasuk percaya kepada sesuatu selain Allah yang bisa melakukan sesuatu itu. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah, syirik.
dosa besar yang sangat luar biasa yang Allah tidak ampunkan. Maka Allah katakan, dan Tuhanmu telah memerintahkan jangan menyembah selain kepada Allah. Dan berbuat baliklah kepada kedua orang tua, yakni ayah dan ibu. Allah katakan apabila ada salah satu atau di kedua-duanya sampai berusia tua, sampai nenek-nenek kalau perempuan Pak, sampai kakek-kakek kalau laki-laki. Kemudian berada di masa pengasuhan kita, berada di masa perawatan kita, tanggung jawab kita, maka kata Allah, jangan sekali-kali kita membentak mereka. Mungkin kita Pak ada yang telah membentak orang tua kita Pak ya. Pernah itu Pak. Mungkin semua kita pernah. Mungkin mulai kita dewasa ya Pak ya. Sampai saat ini mungkin sudah jadi nenek pun, kakek, pernah kita bentak mereka. Dan kemudian tunjukkanlah perbuatan dan perkataan yang mulia kepada mereka. Itu kata Allah. Jangan membentak mereka. Membentak ini maknanya luas. Memarahi, mengucapkan perkataan yang tidak baik, sikap dan perbuatan kita. Ini jangan sampai, Pak. Apalagi anak-anak. Halo adik-adik. Ya jangan ya mau lawan sama orang tua. Nah, ingat itu nasihat Allah kepada kita. Dan kemudian di hadis Rasul mengatakan, ridho Rabbi fi ridho walidayhi. Ridhonya Allah kepada kita sebagai anak, kata Rasul, itu bergantung pada ridho orang tua kita kepada kita. Dan sebaliknya, marahnya Allah kepada kita itu juga bergantung pada marahnya, bencinya orang tua kita kepada kita. Maka kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka insya Allah keridhaan Allah akan tercurah terlimpah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau orang tua kita benci kepada kita, bahkan kadangkala orang tua kita menganggap kita anak yang tidak berbakti, bahkan anak durhaka, maka yakin dan percayalah secara otomatis murkanya Allah akan terlimpah kepada kita. Maka kalau kita ingin bahagia, kita ingin mulia, maka muliakanlah orang tua. Kalau kita ingin bahagia, dibahagiakan oleh Allah, maka bahagiakanlah orang tua. Maka ada cara untuk membahagiakan orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, maka kalau mereka masih hidup, bahagiakan mereka dengan semampu kita. Dengan materi boleh, dengan ucapan, sikap dan lain sebagainya. Kita bahagiakan mereka. Jangan sampai baik ucapan kita, baik sikap kita, perbuatan kita, akhlak kita menyebabkan menetesnya air mata ayah maupun ibu kita. Maka mari kita muliakan mereka dengan ucapan, perbuatan. Kalau bisa dengan materi yang kita miliki. Mungkin mereka jarang menikmati makanan yang enak karena mungkin dengan keperluan biaya sekolah dan lain sebagainya. Maka ketika kita telah berhasil, maka kita bahagiakan mereka. Apa yang mereka suka, semampu kita berikan. Pakaian apa yang mereka inginkan, semampu kita upayakan. Inilah bukti bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kemudian kalau orang tua kita telah meninggal, maka jangan kita lupa mendoakan. Inilah bakti kita. Karena pernah suatu ketika, Pak, mayit yang berada di alam kubur itu, dia merasa heran. Hari ini kok azab kubur saya begitu ringan, bahkan tidak ada. Kemudian mayit tadi bertanya kepada malaikat yang berada di alam kubur, yakni malaikat
dan nakir. Itu yang selalu menemani kita Pak di dalam kubur. Menanyai dan menghajar. Itulah malaikat munkar dan nakir. Kemudian mayat tadi bertanya, wahai para malaikat, saya merasa heran, hari ini kok azab kubur saya begitu ringan, bahkan sama sekali tidak ada. Lantas malaikat itu menjawab, wahai mayit, bagaimana kami bisa mengazabmu, menyiksamu, sementara saat ini kami melihat anak-anakmu yang ada di dunia berdoa untukmu, beristighfar untukmu. Maka inilah bakti kita kepada orang tua kita, Pak. Dengan doa itu bisa menghilangkan azab kubur orang tua. Dengan istighfar yang kita niatkan untuk orang tua kita, itu bisa menghapuskan azab kubur orang tua kita. Maka banyak-banyak berdoa untuk orang tua kita, terlebih-lebih apa doa yang diibadikan Allah di dalam Al-Quran, yaitu Allahumma firli wali walidayya. Ini langsung Allah abadikan di dalam Al-Quran. Begitu pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Langsung doanya pun Allah bikin abadikan di dalam Al-Quran. Yang setiap habis sholat pasti ini kita bacakan untuk orang tua kita. Maka untuk itu Pak, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita. Jangan kita berpikir orang tua kita kan telah meninggal. Sudah tidak ada lagi untuk waktu untuk berbakti, tidak. Sampai kita mati, maka bakti kita akan terus kepada orang tua. Walau orang tua kita telah berada di alam kubur. Itulah dengan doa, dengan istighfar, dengan infak yang kita niatkan untuk orang tua kita. Kemudian yang terakhir, amalan yang paling disenangi oleh Allah, kata Rasul, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad ini bukan hanya sekedar berperang melawan musuh-musuh Islam. Karena pernah suatu ketika setelah Rasulullah dan para sahabat selesai melaksanakan perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang sangat dahsyat, yang sangat besar kala itu. Jadi setelah selesai perang, suatu ketika Rasul dan para sahabat duduk-duduk. Lantas Rasul mengatakan, Rasul katakan, rojaktum minal jihadi ashori ilal jihadi akbari, kata Rasul. Wahai para sahabatku, sesungguhnya kita baru selesai melaksanakan perang yang kecil. Dan kita akan menghadapi perang yang besar. Lantas sahabat pun heran. Karena mereka anggap perang Badar itu adalah perang yang luar biasa dahsyatnya. 3.000 pasukan kafir, 300 pasukan muslim, pasukan Rasul. Memang dahsyat kalau menurut mereka, dan secara akal kita juga dahsyat. Tapi kok Rasul mengatakan bahwasanya itu perangnya kecil, bahkan ada lagi perang yang lebih besar daripada itu yang harus dihadapi. Ternyata perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Maka hari ini Pak, saat ini kita ini berperang melawan hawa nafsu Pak. Setiap kita melakukan kebaikan, pada hakikatnya kita telah berperang melawan setan. Contohnya begini Pak. Bapak-bapak tadi yang dari rumah mau ke masjid. Ini kalau imannya setengah-setengah, goyang ini dibikin setan, tak jadi sholat di masjid di rumah. Begitu juga bapak-bapak yang tadi dari rumah mau wirid Yasin. Ini sebenarnya kita ini digoda oleh setan. Maka banyak di antara jamaah kita mungkin yang nggak hadir ini karena apa? Karena kalah dengan setan Pak. Dengan hawa nafsu. Apalagi ada yang hobi main game. Aduh enak main game aja lah. Ada yang hobi nengok YouTube lah.
Ada yang hobi main Facebook lah. Yang paling banyak lagi digoda setan itu Pak, orang ingin melakukan kebaikan kalau ada bola piala dunia. Masya Allah, banyak kali itu godaannya Pak. Nah, apalagi piala dunia setahun satu kali. Nah, rasanya sayang melewatkan. Maka sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan pada hakikatnya kita telah berjihad di jalan Allah, yakni melawan hawa nafsu yang selalu mengarahkan kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk itu setiap kita melakukan amal kebaikan, ini kita telah berjihad di jalan Allah. Maka untuk itu mari kita kuatkan iman kita. Kita selalu istiqomah agar kita selalu di dalam bimbingan dan tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi Allah, mari kalau bisa ini kita maksimalkan. Yang pertama, mari kita laksanakan sholat. Dan sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktu dan seabdul-abdulnya adalah berjamaah. Mari kita maksimalkan. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita bisa seperti ini. Apapun yang kita raih saat ini, itu tidak terlepas dari jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Maka untuk itu, mari kita selalu berbakti, baik ketika masih hidup mereka maupun telah berada di alam kubur. Kemudian yang terakhir, yakni al-jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka setiap kita melakukan amal soleh, setiap kita melakukan kebaikan yang Allah perintahkan, atau mungkin kita menjauhi larangan Allah yang larang, maka pada hakikatnya kita telah berusaha untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kepada kita. Semoga kiranya bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.